Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah wa innal hamdalillah نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم معاشر المسلمين جماعة خطبة جمعة رحمكم الله. Marilah kita terus dan senantiasa mengajak diri kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati kita, syukur dengan perbuatan kita, syukur dengan lisan kita. Salah satunya dengan pengucapan alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan kita, yakni kita terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk bagian dari rasa syukur terhadap nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan hadirnya kita dalam salat Jumat ini bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah yang dengannya Allah tambahkan kembali nikmatnya untuk kita. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syawal berjalan menyisakan cerita dalam lebaran kita. Saat lebaran di tempat kita, di kampung kita, di tempat-tempat kecil kita dulu, mungkin pada akhirnya kita melihat sebagian dari sahabat kita, tetangga kita, sekarang mereka dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan kehidupannya yang mungkin memiliki nilai-nilai keberhasilan dalam kacamata dunia. Sedangkan kita yang mungkin memikirkan saya belum punya ini, belum punya itu, bisa jadi taraf dalam penilaian kebahagiaannya itu yang berbeda. Ada orang yang berpikir dia memiliki rumah mewah, jaminan bahagia. Ada yang berpikir dia memiliki mobil yang mewah, jaminan bahagia. Ada orang yang berpikir memiliki rekening dengan nilai yang fantastis mungkin adalah kebahagiaan. Tapi baginda Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang menjadikan orang itu bahagia. Artinya ketika bahagia di sini dihadirkannya bukan lewat materi, tapi lewat hati yang dirasakannya. Ada kalanya ketika kebahagiaan hanya melewati materi saja, nampak di luar bahagia, tapi ternyata hatinya tidak bahagia. Maka baginda Nabi SAW menyampaikan apa 4 hal yang menjadikan orang itu bahagia.
Yang pertama, antakuna zaujatan salihah. Dia memiliki pasangan yang salihah. Kalau kita laki-laki di sini, maka memiliki istri yang salihah. Ketika seorang wanita, maka dia memiliki suami yang saleh. Ditandai dengan tidak pernah dia membentak istrinya, tidak pernah dia tidak patuh dan taat kepada suaminya, berbagi peran kepada pasangannya. Bukan soal cantik atau gantengnya, ternyata yang menjadikan bahagia adalah ketika pasangan ini saleh dan salihah. Maka manakala kita mungkin memiliki pasangan yang secara fisik biasa-biasa saja, tapi ia penurut, tapi tidak pernah membantah kepada suaminya, ternyata inilah yang menjadikan seseorang itu bahagia. Karena dia bahagia dengan hatinya, bukan bahagia dengan fisiknya. Karena fisik pasti berubah, secantik apapun wanita, ada waktunya saat kecantikan itu pudar. Tapi ketaatan dan kepatuhan yang dirasakannya, ini yang akan dirasakan dalam hati. Dan yang kedua, wa auladuhu abraran. Dia memiliki keturunan yang abrar, yang saleh, yang baik, yang patuh. Bukan hanya kebahagiaan ketika anaknya mampu memiliki ilmu-ilmu tertentu, dia memiliki materi yang tinggi, keberhasilan dalam pekerjaannya, ya. Satu sisi itu bisa menjamin kebahagiaannya. Tapi setinggi apapun derajat seorang anak, ketika tidak berbakti kepada orang tuanya, maka pada hakikatnya orang ini tidak bahagia. Ada kisah dari negeri seberang, dan bukan sekedar kisah. Dia pernah menuliskan sebuah buku karena ketiga anaknya berhasil dalam kacamata dunia. Tapi pada akhirnya dia kemudian mengembalikan atau menarik ucapannya dan meminta semua yang pernah beli bukunya untuk jangan dibaca, karena dia hanya menuliskan bagaimana mencetak anak-anak yang berhasil. Tapi ketika ibu dari anak-anak ini, istri beliau sakit sampai wafatnya, satu orang anak pun tidak hadir. Ternyata kebahagiaan itu manakala kita mencetak anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik. Dan ini bukan hanya harapan, setiap kelahiran seorang anak pasti harapannya adalah semoga menjadi anak yang saleh dan salehah. Tapi ingat para hadirin, peran orang tualah yang menjadikan anak ini saleh dan salehah. Yang kita tidak bisa pungkiri saat ini percaya ataupun tidak, kadang orang tua itu lupa bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Dia hanya berharap anaknya berhasil dalam kacamata dunia, tapi kosong dalam akidah, kosong dalam akhlak. Yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Nabi, apa ciri orang yang bahagia? Wa khalata'uhu salihin. Dia bergaul selama ini dengan orang-orang yang saleh. Dalam pergaulan ada kalanya orang punya circle tertentu. Orang yang mampu bisa berjalan ke sini, berkumpul ini, seolah-olah perkumpulan itu mengandung perkumpulan yang manfaat. Tapi hati-hati, ada kalanya perkumpulan dengan orang-orang tertentu justru menjadikan kita masuk ke dalam jurang neraka. Dalam surat Al-Muddathir, khusus di ayat 45, ketika dikatakan ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Salah satunya wa kunna nakhudum al-khaidin. Kami dulu di dunia seringnya berkumpul dengan orang-orang yang isinya adalah keburukan. Maka kalaupun kita hanya punya teman yang baik dan ketemu temannya di majelis ilmu, di masjid, itu bukan kuno. Bukan berarti yang modern ketika bertemu teman-temannya di lapangan olahraga, di kafe, di tempat-tempat kopi. Tidak selamanya yang seperti itu menjamin kebahagiaan kita. Justru bersyukur kalau mungkin sahabat kita sedikit hanya bertemunya di masjid atau di majelis ilmu. Itulah hakikatnya kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh baginda Nabi, apa ciri daripada orang yang bahagia? Wa ayyakuna rizqahu fi baladih. Ketika dia mendapati rizkinya berada di tempatnya sendiri. Mungkin yang sedikit, tapi dia terus berkumpul dengan keluarganya. Ada kalanya lebih baik daripada rizkinya besar tapi berpisah dari keluarganya.
Ada orang-orang yang mungkin dia hanya pulang 6 bulan, 3 bulan sekali. Mungkin di antara kita pun ada yang pulang sepekan sekali. Tentu kalau dia mau memilih, dia ingin tiap hari bersama dengan keluarganya. Tapi apa daya, ada kalanya orang ini bekerja, menghidupi keluarganya. Tapi ketika kita, mungkin yang didapatkan tidak sebanyak orang-orang di sekitar kita. Tapi kita bertemu dengan anak-anak, bertemu tidur malam dengan istri kita, pagi bertemu dengan anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita saat sekolahnya, mendapati anak-anak kita mencium tangan kita. Pada hakikatnya hati kita pasti bahagia dengan itu. Maka para hadirin, masing-masing kita punya kehidupan yang berbeda. Jangan sampai lebaran yang sudah berlalu justru menyisakan dengki, iri, dan ketidakpuasan terhadap diri ini atas takdir yang Allah berikan. Hanya memandang orang lain lebih baik, lebih hebat dari kita. Padahal Allah pasti memberikan versi terbaik dalam diri kita, selama kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang-orang yang aidin, orang yang kembali suci tanpa dosa, dan faiz, orang yang mampu menang melawan hawa nafsunya, menghindari dari sifat-sifat tidak percaya pada takdir Allah, sifat-sifat melihat kelebihan orang lain tapi tidak melihat kelebihan yang Allah berikan kepada kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.